Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih dalam belajar Excel ya. Di hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dari sort dan filter ya. Nah, apa sih fungsi dari sort dan filter ini gitu ya? Nah, jadi teman-teman ya, sort dan filter ini adalah merupakan fitur yang disediakan Excel untuk menampilkan data-data spesifik yang dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Nah, filter ini ya, ini digunakan untuk apa? Filter ya. Filter digunakan untuk menyaring data berdasarkan jenis parameternya seperti indeks ataupun angka gitu ya. Nah, sedangkan kalau sort ini digunakan ya. Sorry ini tipe nih. Ini digunakan ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengurutkan data teks atau numerik dari yang terkecil hingga yang terbesar dan sebaliknya. Itu fungsi dari sort ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba ya belajar menggunakan sortnya. Oke, let's go. Nah, sekarang misalkan di sini ada sebuah data ya, ada dalam sebuah tabel, ada tanggal, sales, dan produk gitu ya. Nah, misalkan kita ini akan mengurutkan nih gitu ya, akan mensortir ataupun mengurutkan suatu data ini berdasarkan sales ya, berdasarkan sales ataupun si penjualnya gitu ya. Nah, sekarang cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya misalkan kita blok semua tabelnya ini, kemudian kita pilih namanya sort nih ke menu data ya, kita ke menu data pilih namanya sort ya, pilih klik sort. Nah, di sini ada keterangannya ya, keterangannya ada namanya kolom ya. Kolom ini berarti kita akan acuannya di kolom mana, kita pilih. Ini ada tanggal ya, ada sales, ada produk. Misalkan kita akan sebagai acuannya di kolom sales, penjual gitu ya. Nah, sekarang di sini ada sort on-nya, kita pilih value ataupun nilai yang ada di sini gitu ya untuk pertama ini. Kemudian di sini ada order. Nah, order ini apa? Order ini adalah kita akan mengurutkan dari apa? Nah, kalau A to Z berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau Z to A berarti yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Misalkan kita urutkan dari yang A to Z gitu ya. Nah, ya, ataupun kita balik deh, kita akan urutkan dari yang Z to A misalkan. Z to A. Oke, berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kemudian pilih oke. Nah, sudah berubah ya. Tadi Aldi yang pertama, sekarang Aldi yang terakhir gitu ya. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian di sortir ini juga teman-teman, kita juga bisa selain mengurutkan gitu ya, kita juga bisa mengatur ataupun mengurutkan berdasarkan, ini kan berdasarkan huruf ya, bisa berdasarkan juga angka gitu ya. Jadi nggak cuma huruf tapi juga angka. Misalkan nih kita ini dari tanggal gitu ya, kita akan urutkan dari tanggal yang terbesar gitu ya. Nah, ini kan acuannya dari sales gitu ya. Sekarang kalau misalkan acuan dari tanggal juga bisa gitu ya. Misalkan kita yang penting di blok dulu, di blok kita pilih sort. Nah, jangan lupa di sini acuannya ya. Kita pilih, misalkan kita akan mengacukan acuannya sebagai di kolom tanggal untuk acuannya. Di tanggal, oke, kemudian nah di sini ada namanya di order ya. Ordernya ada old to news ya. Atau juga ini di versi, ada beberapa versi Office Line tuh ada namanya large to small, ada small to large ya di beberapa, ataupun di versi Office yang lain. Kemudian ini kebetulan di Office yang saya pakai ini namanya ini oldest to news atau news to oldest. Misalkan kita pilih yang oldest to news, berarti dia dari yang terlama ke yang terbaru gitu ya. Misalkan kayak gitu. Kita pilih yang news to oldest. Misalkan kita. Nah, news to oldest berarti dari yang terbaru ya, berarti yang terbaru kan ini ya, ini yang paling lama gitu ya. Nah, seperti itu. Itu di posisi tanggal gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita akan mengurutkan berdasarkan warna nih teman-teman gitu ya. Nah, kita akan mensortir berdasarkan warna. Di sini ada, kita sudah buat ya tabelnya yang sudah diwarnai. Nah, di sini kan sudah terwarnai gitu ya, yang dimana ini ada iPhone ya. iPhone ini dia warnanya kuning, yang jual Oppo dia warnanya hijau ya, yang jual Samsung dia warnanya orange. Nah, teman-teman di sini kan posisinya dia masih
acak ya warnanya. Misalkan kita nih mau ngurutin gitu ya, mau ngurutin warnanya ini gitu ya. Jadi misalkan nih yang menjual iPhone warna kuning, kuning itu di atas semua. Kemudian yang jual Samsung di bawahnya iPhone, berarti nanti di bawahnya warna Samsung semua, warna orange semua. Kemudian yang Oppo di bawah gitu ya. Misalkan kayak gitu contohnya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan kayak gitu. Maka caranya sama kayak tadi, kita blok. Oke, kita blok, kita ke sort ya, sort. Nah, sekarang di sini ada namanya sorted berdasarkan apa? Kita akan coba berdasarkan produk ya. Nah, berdasarkan produk. Nah, kemudian di sini ada all sort on value-nya mau berdasarkan apa? Value ini kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau berdasarkan warna ya, kita pilih namanya cell color. Jadi apa bedanya cell dengan font? Jadi kalau cell ini ialah cellnya yang berwarna, sedangkan kalau font color tuh kita akan mensortir dari warna fontnya. Misalkan warna fontnya merah, warna hitam gitu kan. Sekarang di sini kondisinya ini akan mencoba untuk mengurutkan berdasarkan cell color atau warna cellnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada namanya warna gitu ya. Ya, di sini ada warna. Kita pilih nih warna. Oke. Nah, misalkan warna yang pertama nih apa? Ya, warna yang pertama maksudnya itu warna yang paling atas nantinya warna apa gitu ya. Sedangkan sini kan kita akan menggunakan untuk iPhone kan warna kuning. Berarti yang di atas tuh warna kuning semua nantinya. Berarti yang iPhone semua warna kuning semua gitu ya. Berarti kita pilih yang warna yellow. Oke. Nah, kemudian sudah kayak gini kita pilih copy. Ya, copy levelnya. Nah, kemudian di level yang kedua ini warnanya apa? Nah, kita pilih warnanya orange. Berarti nanti di sini kan Samsung warna orange ya, nanti di bawahnya iPhone ya. Dia ada di bawahnya iPhone maka Samsung semua gitu ya. Nah, warna orange semua. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, yang paling bawah apa? Yang paling bawah kita buat untuk yang Oppo nih. Itu untuk warna yang hijau. Berarti nanti kalau ada warna hijau dia otomatis di bawah gitu ya. Nah, di paling bawah gitu. Nah, kalau sudah berarti susunannya nanti warna kuning paling atas, warna oranye yang berdua, kemudian yang paling bawah warna ini hijau ini atau lime ini ya. Nah, kalau sudah kita coba oke. Nah, selesai ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dia untuk mengurutkan ya berdasarkan warna. Jadi dia warna kuning di atas, warna oranye di nomor 2 dan yang warna hijaunya ini di bawah gitu ya. Itu cara mensortir dari ataupun berdasarkan warna gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi filters ya. Apa itu filters ya? Jadi kalau kita artikan itu biasanya filters itu adalah apa? Filters itu sama dengan kayak menyaring gitu ya, menyaring data ya. Filter itu kayak saring gitu ya, menyaring. Nah, misalkan di sini kita sudah ada sebuah data ya. Ada tanggal, sales dan juga produk ya. Dan sini ada beberapa ya, beberapa data. Nah, sekarang misalkan kita akan memfilter ya, teman-teman. Misalkan kita akan memfilter tuh misalkan kita akan menampilkan cuman yang punya Aldi aja nih. Ya, yang kita tampilkan yang Aldi aja ataupun yang cinta aja ataupun yang produknya kita akan menampilkan yang terjual ataupun produk iPhone aja ataupun yang Samsung aja gitu ya. Nah, itu menggunakan filter ataupun menyaring gitu ya. Caranya gimana? Kita blok ya, sama kayak tadi kita blok ini datanya dan kita ke menu data, kita klik filter. Nah, klik filter, kemudian kita pilih apa? Nah, sekarang di sini ada kayak button ya, tombol. Misalkan ada tombol kayak gini. Dan di sini ada tanggal, sales dan juga produk. Misalkan nih, kalau kita mau berdasarkan tanggal gitu ya. Nah, tanggal, misalkan klik tanggal. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Ya, teman, pilihannya misalkan ini kita select semua ya, kita hilangin semua. Misalkan ini yang kita akan pilih misalkan cuman tanggal, kita akan menghadirkan tanggal 5. Nah, maka tanggal 5 ini hanya ada dua nih. Ya. Ya, si cinta. Ya. Di tanggal 5 cinta dia menjual iPhone dua-duanya gitu ya. Kemudian kalau misalkan di tanggal 7 misalkan ada siapa? Ada cinta juga dia menjual Oppo gitu ya. Nah, itu kalau kita mau berdasarkan tanggal gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hapus ya, klik filter, kita akan mengurutkan berdasarkan salesnya gitu ya. Kita akan memfilter berdasarkan salesnya. Kita pilih buttonnya. Misalkan di sini yang akan kita tampilkan itu cuma punya si Aldi aja. Ya, kita klik. Nah, maka si Aldi dia menjual dua produk. Ya, dua di tanggal 10 semua. Kita akan mengaktifkan si cinta. Nah, si cinta banyak nih.
gitu ya. Dia dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ada semua gitu ya, dan juga menjual beberapa produk. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan si Doni. Nah, dan juga banyak nih, dia menjual Samsung semua nih si Doni ini gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan dari filters ya. Nah, kalau kita misalkan mau mengerutin dari sesuai dengan apa namanya produknya gitu ya. Nah, ini kan ada produknya banyak, ada iPhone, ada Oppo, ada Samsung gitu ya. Misalkan kita akan memfilter yang kita tampilin cuman misalkan di HP iPhone aja. Nah, maka yang muncul ini iPhone nih ya. iPhone semua produknya yang menjualnya ada si Aldi Cinta sama ya Aldi sama Cinta ya yang menjualnya produk iPhone. Kemudian kalau kita mau dari Oppo juga sama. Nah, maka yang muncul Oppo semua gitu ya. Samsung juga sama. Nah, maka yang muncul Samsung semua. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya cara penggunaan dari sort dan juga filter beserta fungsinya. Dan buat teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa bisa dipraktekkan di rumah supaya langsung bisa gitu ya. Dan jangan khawatir, nanti untuk bahan latihannya akan saya tampilkan di deskripsi channel ini ya, di deskripsi postingan ini gitu ya. Nanti bisa kalian download ya, linknya situ ada linknya, nanti bisa kalian download secara gratis dan bisa kalian praktekkan di rumah gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian merasa ini bermanfaat, bisa silakan di share ya ke teman-temannya, siapa tahu postingan ini ataupun materi ini pada hari ini yang selama ini mereka cari. Oke, itu aja untuk pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.